Halo, selamat pagi, Asyam. Halo, Asyam. Oke, nice. Udah terlihat gambar Mister? Halo Kak, Sebentar, suaranya kecil banget ya. Mister kencengin dulu udah suara. Udah ya? Oke, nice. udah tapi agak buram Oh, agak gitu. buram ya? Wah, kayaknya kamera Mister nih. Oke, kamera Asyam udah oke juga. Mister juga udah bisa lihat jelas. Suara Asyam juga udah jelas. Oke, nice. Hmm. Wah, Iya, udah gitu. Ya, oke. Nge-lag nggak gambar Mister? Tangan Mister bergerak sesuai dengan yang ada di gambar? Nggak patah-patah? Aman? Wah, ada notifikasi jaringan nih. Jaringan Asyam lagi dikit. nggak stabil ya? Lagi buka YouTube kah? Hmm, Lagi multitasking ya? Oke. Kita cek peralatan dulu ya. Cek requirement dulu supaya nanti bisa enak belajarnya. Oke, nice. Nah, udah hijau nih indikatornya. Oke. Oke, selamat pagi Asam. Halo Asyam, pagi. saya mau pindah di situ. Gimana? Oke. Sudah aman equipmentnya? Udah, Sudah ya? Oke, nice. Oke, selamat pagi Asyam. dikasih Terdengar suara Mister jelas? didengar. Oke. Oke, kita kenalan dulu ya sebelum masuk ke materi. Oke, perkenalkan nama Mister Lukman. Asyam boleh panggil Mister Lukman boleh, Bapak Lukman boleh, Kak Lukman boleh, terserah Asyam. Nah, Mister nih di sini sebagai tutor yang nantinya akan nemenin Asyam buat belajar bareng nih untuk belajar Python Start. Nah, Hmm, kalau Asyam sendiri panggilannya kalau boleh tahu Mister apa nih? Aku panggil Asyam atau Syam? asam, Asyam ya. Oke, nice. Kelas berapa Asyam? kelas 3. Kelas 3. Oh, wow. Udah belajar ngoding ya? Di sekolah udah belajar ngoding kah? Ud, bel- belum, kalau di kelas belum. Oh, belum. Tahun Tapi ini ada coding dan robotik. Sudah mm-mm. mau dicoba, tapi cuma berhasil masuk ke coding. Nah, karena cuma bisa coding doang, jadi berhenti. Belajar codingnya kemarin bahasa apa? Scratch. Oh, Scratch. Oke. Udah pernah buat Scratch ya? Udah pernah buat project belum? Udah. Udah. Buat game apa nih? Game apa animasi? Game animasi udah pernah. Oh, udah pernah semua. Oke, mantap lah. Berarti udah pernah ngodingnya sebelumnya ya pakai Scratch ya. Oke. Mm-mm. Kita mulai aja ya Asyam ya buat belajarnya ya. Mister mau share Iya. screen dulu. Perkenalannya sudah cukup. Nah, kita langsung mau coba untuk belajar mengenai Python Start. Nah, Mister mau tanya dulu nih. Eh, Python. Tahu bahasa pemrograman Python dari mana nih Asyam? Nah, waktu itu waktu saya kelas, Mm-mm. Udah kok pernah semua dari
Dari trial class doang, trial class. Dari trial class. Oke. Berarti dari trial class itu baru tahu Python itu apa ya? Share screen Mister udah muncul belum? Udah. Sudah ya. Oke, sebentar. Mister ganti dulu share screen-nya biar kelihatan semuanya. Entire screen. Nggak bisa ya. Oke, ini aja. Oke, kalau sekarang masih muncul nggak? Udah. Sudah. Ini sekarang Mister berada di PowerPoint. Udah muncul juga? Udah. Nah, satu lagi Mister ada di Microsoft Word atau online Word. Udah muncul? Udah. Oke, nice. Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang kita akan coba belajar mengenai Python, bahasa pemrograman Python. Kemarin waktu trial class ngapain aja Asyam kalau boleh tahu? Disuruh ngapain aja Asyamnya? Ngebuat emoji. Buat apa? Emoji. Oke, langsung ngoding di komputer ya berarti ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi dari trial class kemarin. Selamat datang ke Pro Team, Mister ucapkan. Selamat bergabung ke dalam tim kita sekarang. Nah, di sini Asyam akan mengikuti alur cerita bahwa Asyam merupakan junior developer. Jadi nanti Mister akan membahasakan beberapa bahasa yang sudah akan familiar dengan namanya technical code-nya ya. Supaya nanti Asyam bisa lebih paham nih kalau mau searching di internet sebenarnya kata kuncinya apa sih gitu. Karena kalau kita murni pakai bahasa Indonesia, kadang beberapa yang nggak cocok tuh dengan kondisi-kondisi yang ada di luaran sana dengan komunitasnya. Jadi nanti Mister akan campur-campur ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini sebagai junior developer, ceritanya Asyam akan melakukan suatu kegiatan magang di Pro Team yang udah Mister bentuk bersama dengan Miss Emily. Ya, ini Miss Emily ini project manager. Nah, di sini Miss Emily sebagai project manager yang ada di Pro Team yang sudah kita bangun. Nah, alur ceritanya seperti ini nanti. Tugas-tugasnya Emily adalah memberikan tugas ke karyawan dan memantau penyelesaiannya. Kemudian mengajar implementasi, memindahkan staff, dan sampai menyelenggarakan event. Satu lagi teman kita, yaitu Cole, senior developer, nanti akan menemani Asyam bersama Mr. Lukman, nanti akan menyelesaikan beberapa pemrograman dan mengevaluasi kualitasnya. Nah, di sini nanti Asyam sebagai junior developer akan diberikan tugas. Nah, hari-hari ini nanti kita akan sebut sebagai hari kerja ya, Asyam ya. Jadi kita sekarang buat seakan-akan memang kondisinya real di dunia sana, di dunia pemrograman itu seperti apa sih gitu. Jadi Asyam juga biar kenal, biar lebih familiar ketika nanti juga akan melakukan studi mendalam misalnya ya, searching-searching di web. Di sini ya Asyam, di hari kerja ini kita akan belajar mengapa programming di Python itu sangat keren. Kemudian yang kedua, menyelidiki fitur-fitur dari platform software kita yang ada di Algo. Kemudian yang terakhir, menulis program yang ada di Python. Nah, ini mungkin yang di trial class sudah pernah dicoba ya? Sudah nyoba print hello world belum? Oh, udah pernah. Udah pernah? Oke, nice. Oke, selanjutnya di masa-masa magang ini atau masa orientasi ini, nanti tugas Asam yang pertama adalah akan melakukan beberapa hal terkait dengan pemrograman yang ada. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, Mister akan memberitahukan sedikit teori dulu terkait dengan nanti apa sih programnya mau dibuat, kemudian gimana sih alur-alurnya. Akhirnya nanti Asyam bisa melakukan pengerjaan proyek pribadi dan kalau bisa berpartisipasi di hackathon asli yang nantinya akan dilakukan di beberapa perusahaan misalnya. Nah, nanti bisa tuh Asyam ikut di hackathonnya. Nah, oke, sekarang Mister mau masuk ke bagian mengapa sih kita kok perlu menggunakan program Python nih atau mempelajari program Python. Di data yang Mister dapat di IEEE itu ada yang namanya ranking
language rank untuk bahasa pemrograman yang sering dipakai oleh programmer yang di luar sana. Nah, di sini bisa kita lihat Python itu nomor 1 ternyata. Jadi hampir semua aplikasi atau pemrograman itu bisa dibuat oleh Python. Asyam pernah dengar Python bisa buat web? Pernah. Pernah? Coba sebutkan lagi 3 lagi yang bisa dibuat oleh Python. Selain web. Aplikasi. Oke. Animasi. Oke. Yang terakhir aku nggak tahu. Game. Apa? Game. Asyam suka game nggak? Suka. Kita bisa buat game dengan Python loh. Kayak Scratch. Gimana? Oh, tahu. Ada dokter. Iya. Oke. Jadi nggak boleh main game. Dia cek dulu. Iya. 3 bulan. Betul. Main gamenya tetap diatur ya. Jadi ada waktunya kita bersantai, merefleksikan sejenak, istirahat boleh, tapi nanti nggak berlebihan gitu ya. Nah, overall Python bisa menciptakan seluruh pemrograman yang sudah disebutkan oleh Asyam tadi. Nggak terbatas dari itu, kita juga bisa buat machine learning seperti kayak baca teks via robot, kemudian kita memprogram robotik juga bisa. Nanti kita menggunakan microcontroller yang namanya PyCharm atau yang mikronya itu disebut PyTorch. Nah, nanti di situ kita bisa buat juga. Jadi Python ini luas. Nah, kemudian apa saja sih yang atau perusahaan mana saja yang sudah melakukan atau menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya? Nih, orang-orang perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan bahasa pemrograman Python. Termasuk Google yang sering kita pakai, itu pakai Python loh. Kemudian IBM, Intel, YouTube. YouTube sering nonton YouTube nggak? Sering. Biasanya nonton apa? Pokemon. Oke, nice. Jadi film kartun ya. Sering pernah nonton tutorial pemrograman nggak di YouTube? Enggak. Oh, berarti waktu Scratch kemarin nggak pernah searching ini ya, bagaimana buat project di Scratch lewat YouTube gitu, nggak pernah? Oke, nah itu bisa kita manfaatkan loh Syam. Jadi di luaran sana di internet kita bisa memanfaatkan untuk melakukan eksplorasi lebih dalam. Nah di Python ini kesempatan Syam nanti bisa tuh mengeksplorasi lebih dalam lagi. Di YouTube kita bisa tahu eksplorasinya. Kemudian di internet biasa di W3 School, nah itu juga bisa. Itu bisa beberapa sumber untuk belajar. Oke? Nah tadi kita ngomong masalah perusahaan, sekarang game apa saja yang pakai Python? Nah ini nih kita ngomongin game nih sekarang. Ada The Sims 4, World of Tanks, EVE Online, Civilization. Nah ini game-game berat nih yang dipakai dan bisa kalau main multiplayer seru banget nih. Pernah main di antara 4 ini nggak? Nggak pernah ya. Kalau Dota? Nggak pernah. Belum pernah juga. Kalau game lain pernah nih, Mega Awaken contohnya. Game PC apa namanya? Mega Awaken. Mega Weapon. Ini ya, tembak-tembakan first person view ya? Mega Awaken. Tulisannya bukan kayak gini nih. Coba share screen, Asyam bisa share screen? Biar Mister bisa lihat screen yang Asyam buka apa? Share screen-nya ada di bagian bawah, ada gambar monitor. Ketemu? Yes, oke, nice. Udah terlihat? Udah. Oke. Wah, udah buka ini ya, course-nya ya. Oke, mantap. Tadi apa gamenya yang mau ditunjukin ke Mister? Nggak di laptop ini? Oh, oke. Ya sudah, nanti aja ya kita. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang masuk ke dalam presentasi lagi. Nah, di sini Python sebenarnya digunakan untuk apa saja sih selain membuat sebagai aplikasinya?
otomatisasi proses rutin itu juga bisa dilakukan oleh Python. Maksudnya gini, sesuatu hal yang bisa dilakukan secara otomatis, tidak ada campur tangan manusia. Misalnya nih, kita mau buka gerbang. Kita tinggal ngomong buka gerbang. Nah, itu bisa juga itu pakai Python. Itu yang tadi Mister bilang pakai microcontroller. Kemudian kita mau nganalisis pesan. Misalnya ada orang yang mengirimkan pesan ke Asyam. Entah itu pesan misalnya nanyain PR atau nanyain tugas sekolah, nanti Python bisa mengetahui bahwa oh orang ini lagi nanyain mengenai tugas sekolah loh. Nah, itu bisa juga. Jadi kalkulasi-kalkulasi juga yang sangat besar seperti machine learning. Pernah dengar machine learning nggak? Enggak. Nggak. Jadi machine learning itu salah satu juga kegunaan dari Python. Itu nanti tingkat advance. Sedikit-sedikit nanti kita akan coba bahas. Kita belajar dari awal dulu pelan-pelan. Asyam sabar ya belajar pemrograman. Karena kalau belajar pemrograman itu yang penting adalah pertama konsisten. Dan terus berlatih ya. Jangan sampai nanti setelah kita selesai materi ini sudah selesai nih. Jadi tetap Asyam berlatih terus ya nanti ya. Oke lanjut. Nah ini yang tadi microcontroller yang Mister buat tadi, yang Mister sampaikan. Nah ini yang untuk kinerja Python di pasaran, ini di dunia kerja nanti. Cukup tahu dulu Asyam seperti ini kondisinya, bahwa banyak yang akan membutuhkan programmer yang bisa bahasa Python loh. Nah gitu. Kemudian ini informasi dulu aja sebagai ke Asyam bahwa bahasa pemrograman yang paling dipakai itu Python seperti yang di awal tadi. Nah, kita masuk ke dalam orientasi teoritisnya. Jadi, Mister mau nyampaikan beberapa teori yang penting diketahui oleh Asyam. Dan mungkin Asyam udah tahu nih, harusnya ya, karena Asyam udah pernah melakukan atau belajar mengenai bahasa pemrograman sebelumnya di Scratch. Sekarang kalau Mister tanya algoritma itu apa sih? Coba bisa terangin nggak Asyam apa? Bahasa Asyam aja nggak apa-apa. Aku belum tahu. Masih belum tahu? Oke, algoritma itu adalah sebuah urutan dari tindakan atau perintah yang ditujukan untuk meraih sesuatu. Contohnya begini. Asyam mau makan. Itu tujuannya. Urutannya gimana kalau Asyam mau makan? Masak. Bukan. Gimana? Beli bahan-bahan. Masak. Nunggu sebentar sampai jadi. Oke. Habis itu makan. Nice, betul sekali. Itulah algoritma. Sebenarnya yang udah dilakukan Asyam ini adalah algoritma. Kehidupan sehari-hari Asyam itulah algoritma. Udah tepat sekali contohnya. Jadi urutan yang Asyam lakukan mulai dari awal sampai mencapai tujuan sampai Asyam makan, itulah yang dinamakan algoritma. Nah, kayak kebayang ya algoritma itu apa? Jadi kayak kemarin Asyam buat project, nah algoritmanya itu sebenarnya udah Asyam lakukan. Buat project yang pertama adalah buka Scratch-nya, import sprite, komen di sprite-nya, butuh background. Kita import background, kita jadikan ke sprite, kemudian kita run. Nah, itulah algoritma contohnya. Nah, sekarang yang teori kedua terkait dengan algoritma itu sendiri penulisannya seperti apa. Nah, algoritma itu yang perlu diketahui adalah harus detail yang pertama. Kemudian yang kedua berurutan, yang tadi Asyam sebutin, beli bahan dulu, kemudian masak, baru makan. Ya kan, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, tindakan ini hanya bisa dipahami dengan satu cara. Yaitu berurutan tadi, nggak boleh lompat-lompat. Karena yang akan kita mau ajak berkomunikasi itu siapa? Komputer kan? Mesin. Nah, jadi mesin ini dia nggak ngerti bagaimana sih cara bekerja kalau nggak kita kasih tahu. Nah, sedikit informasi ke Asyam, nanti Mister akan mengganti istilah pelaku ke dalam yang namanya eksekutor atau interpreter supaya Asyam juga lebih familiar ya dengan Python seperti apa. Karena kalau di bahasa Indonesia kan ini nanti akan lebih susah ketika Asyam mau bereksplorasi. Oke ya. Tapi tetap nanti akan Mister terangkan bahwa interpreter ini adalah pelaku dan sebagainya gitu ya. Nah, interpreter atau eksekutor si mesin tadi itu intinya mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh Asyam. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian ini contohnya, gimana sih
komputer melakukan kumpulan tindakan dengan beberapa contoh seperti ini. Yang pertama tadi, yang di paling atas ini, perintah dalam bahasa Latin. Tentunya komputer nggak ngerti, karena dia belum ada input mengenai bahasa Latinnya. Begitu pula urutan aritmatikanya, penghitungannya, ini seperti apa, ini perlu penjelasan lebih detail. Sampai yang terakhir untuk pembacaan kode ini, 50486. Ini maksudnya apa? Jadi semua harus Asyam jelaskan di Python. Berbeda dengan Scratch yang hanya blok-blok saja sudah cukup. Nah, sekarang kita udah mulai agak lebih detail terkait dengan komen yang harus kita lakukan. Nah, ini kumpulan perintah yang tadi Mister sampaikan, harus detail, harus jelas, dan seterusnya. Kemudian bahasa pemrograman, nah ini yang kita akan bahas terkait dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan si mesin. Oke? Jadi nanti kita akan menggunakan bahasa Python yang nantinya akan melakukan suatu tindakan aplikasi dan sebagainya. Nah, sementara program itu adalah yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Algoritma yang tadi susunan yang si Asyam buat, nah nanti akan ditulis ke dalam bahasa pemrograman si Python. Oke, 3 hal itu yang paling utama. Nah, setelah itu nanti kita akan coba melakukan praktikum di course yang sudah Asyam tadi akses. Sekarang coba masuk ke dalam course-nya. Asyam sudah masuk ya? Sudah. Coba masuk ke dalam course yang pertama, orientasi program. Diklik. Udah. Oh, oke, masih loading. Nah, sip. Nah, di sini ada pertanyaan teoritis nih. Ngetes dulu nih. Yang tadi Mister sampaikan, kira-kira Asyam nangkep nggak? Nah, di sini yang pertama, apa nih menurut Asyam jawabannya? Tandai apa yang bisa digunakan dengan Python. Membuat website, oke. Aplikasi internet, oke. Program robot, oke, betul. Mengotomatisasi tadi seperti yang Mister sampaikan, buka pintu, oke, bener. Memprogram logika permainan atau game, nah yes. Jadi semua yang udah di situ Python bisa lakukan. Nah, sekarang cocokkan dengan nama aturannya. Nah, ini coba Mister. Oke, coba Asyam bisa lakuin ini? Bisa, kayaknya. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu ya. Perintah pertama ditulis di awal sebuah baris. Ingat, kita ngomong berurutan. Oke, nice. Kemudian, perintah akan dilaksanakan sesuai dengan urutan jika mereka ditulis dari bawah. Oke. Kemudian huruf kapital. Yes, coba. Nice. Oke, paham ya. Nah, sebagai informasi juga, sambil Asya mengerjakan informasi dari Mister juga nanti akan Mister sampaikan. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu Asyam hafal. Cukup Asyam pahami aja konsepnya seperti apa, pahami dengan konsep Asyam sendiri. Karena pada dasarnya pemrograman itu berlatih saja. Oke, next. Lanjut ke yang keempat. Di klik tombol panahnya. Nice. Nah, sekarang kita coba belajar mengetik. Nah, coba ketikkan tulisan itu dengan secepat-cepatnya. Jangan sampai salah. Itu kalau merah berarti salah tulisannya. Coba di-delete. Huruf pertamanya A. Nah, yes. A, L. Oke. Terus. Oke. Oops. Oke, nice. Ada yang salah? I-nya itu bukan I, tapi M. Oke. Oke, good.
nice. Oke, tinggal dikit lagi, semangat. Nah, kurang lebih nanti Python juga ngoding by code seperti ini. Kita ngetikkan nih ceritanya. Jadi kita harus berlatih typing something kayak gini. Oke, dikit lagi, semangat. Oke, nice. Nah, ini 32 simbol per menit, 32 karakter. Oke, nice. Continue. Klik continue. Sudah? Oke. Nah, ini ngetik lagi. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi, habis itu kalau ketemu lagi yang ngetik, kita skip aja. Kalau tadi udah 32, sekarang coba lagi. Bisa bertambah cepat nggak kira-kira? Oke. Oke. Ada yang salah. Program. R-nya oke. Huruf kecil. Oke, yang tenang, jangan buru-buru. Oke. Iya, itu caps lock-nya hidup ya? Oke. Coba open lagi guys. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga latihan kan? Kita berlatih. Nice. Oke. Wah, udah agak mulai cepet nih kayaknya nih. Semoga aja naik ya. Tadi 32 nih. Sekarang berapa nih per menit nih? Wah, 29 simbol. Tadi ini ya, karena yang caps lock tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba next. Nah, ini kita skip aja. Oh, nggak bisa di skip ya? Gimana? Oh, nggak bisa Nggak di bisa di skip. klik. Oh ya, coba deh dilanjutin dulu. Print. Oke. Oke, sambil kita lihat perkembangannya juga ya. Nah, ini print ini merupakan salah satu fungsi yang nanti digunakan untuk mencetak perintah. Oke, nah kalau input ini merupakan function untuk mendapatkan masukan dari si user, mau itu bilangan integer atau string dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Wih, naik tuh 41 loh. Signifikan loh. Tadi 29 ke 41. Wah, mantap. Oh, berarti makin cepet nih udah nih. Oke, lanjut. Wow, mantap.
Oke, nice. Mm-mm. Oke, good. Akurasinya udah makin baik nih. Gak ada yang typo-typo lagi, makin minim typonya. Oke, turun dikit. Oke, nggak apa-apa. Tadi kan soalnya nambah 3 baris. Oke, suka nggak nih sama ininya latihannya? Susah, gampang, easy peasy. Oke, nice. Oke, kita masuk yang bintang nih. Nah, sekarang agak agak ada modifikasi dikit yang benar-benar ada di dalam program. Coba dilanjutkan. Nah, ini salah satu contoh yang memang betul-betul bisa diaplikasikan ke dalam program nanti. Bentuk penulisannya seperti ini. Ups, hati-hati dengan case sensitif. Oke, case sensitif itu artinya huruf besar kecilnya. Nah, sedikit-sedikit Mister kasih tahu ya untuk beberapa bahasa yang kita pakai dalam pemrograman biasanya. Ada case sensitif, ada camel case, dan sebagainya. Nanti kita pelan-pelan belajar. Oke. Wah, udah 3 baris nih, 3 baris tapi the real case. Suka. Oke, good. Mm-mm. Oke, 8 tanda petik. Nice. Oke. Jangan gugup, jangan gugup. Santai. Oke. Ups, ada yang kurang tanda petiknya, Syam. Asyam. Oke. Oke, udah masuk ke baris ketiga nih. Go go go. Eits. Mm-mm. Hati-hati, Python-nya P-nya huruf besar. Oke, good job. Oke, nice. Last one. Good job. Wow, mantap. 3 baris loh, udah 30 simbol. Nah, ini yang tadi Asyam tulis. Nah, sekarang untuk menjalankan program ini, Asyam klik garis yang warna ungu, nah, dimasukkan, kemudian pilih play.
Nah, itulah yang tadi Asyam tulis itu sudah diinterpretasikan oleh si interpreter. Nah, ini tadi yang Mister bilang. Pelaku itu maksudnya interpreter mesin ya. Si interpreter untuk menuliskan tulisan yang Asyam buat. Sebentar lagi aku menulis dan sebagainya. Oke? Nah, itu coba dibuka lagi garis warna ungunya. Kita lihat perintahnya. Oh, jangan di ini dulu. Nggak tahu ini nggak sengaja tadi. Itu klik Gimana nih? ada gambar yang sebelah ungu yang bagian atas kayak redo, gambar redo. Nah, betul. Yes. Nice. Nah, buka dulu. Dibuka dulu yang garis ungunya. Oke. Yang buka ini tadi. Nah, dibuka dulu. Nah, diklik dulu. Di bagian bawah itu di checklist. Jalankan program yang harus kamu tulis apa yang terjadi. Itu diklik. Oke, kemudian jalankan. Di play lagi sekali lagi. Oke, buka lagi. Submit task for review. Oke, nice. Oke, next level. Oke. Sekarang ini teori lagi nih, yang benar tentang algoritma. Ingat tadi kata kuncinya satu-satu. Oke, betul. Algoritma menuju tujuan, urutan. Algoritma untuk yang kedua, tindakan dilaksanakan sesuai dengan urutan ditentukan. Betul. Bentar, yang ini, yang ketiga. Yang ketiga coba dicek. Algoritma dan program adalah satu dan sama. Beda nggak algoritma sama program tadi, Mister jelaskan? Beda. Beda. Oke. Terus, sebentar. Algoritma harus ditulis dengan satu bahasa pemrograman. Tadi algoritma tadi waktu Asyam buat pakai bahasa Indonesia biasa apa pakai bahasa pemrograman? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia biasa kan? Berarti bisa dong. Nah, itu di uncheck. Oke. Yang berarti satu lagi. Cari di sini. Antara dua. Pelaku dari algoritma. Pelaku ini interpreter ya Asyam ya. Si komputer. Tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Yang satunya lagi ini. Oke, nice. Oke. Coba nanti setelah nunggu 5 detik. Oke, nice. Jadi jangan bingung dengan kata-kata pelaku ya. Pelaku ini si mesin maksudnya. Satu lagi terakhir. Pernyataan benar tentang program yang sudah Asyam cetak tadi. Tadi nyetak kata-kata apa aja. Oke, betul. Mencetak kata-kata. Kemudian ada berapa program tadi? Ada berapa baris komen? 3. Oke. Nice. Oke. Nah, sip. Back to profile. Oke, bentar ya. Sekarang kita kembali lagi ke slide lagi. Sebentar, sebelum masuk ke orientasi data output. Udah nggak sabar ya? Seru ya? Sebentar. Capek. Gimana? Capek nulis. Oh, capek nulis. Iya gitu. Itulah kode. Makanya Mister bilang, code itu nggak perlu dihafal. Karena ketika jari tangan kita udah terbiasa, dan kita udah terbiasa membaca code, itu udah otomatis. Sama kayak Asyam belajar bahasa Indonesia dari kecil, sudah terbiasa ngomong bahasa Indonesia kan aman, nggak perlu hafal. Tapi ada beberapa kosakata yang mungkin itulah yang nanti butuh eksplorasi, sama seperti bahasa pemrograman. Bahasa Inggris juga sama. Prinsipnya seperti itu. Jadi jangan lelah untuk melakukan eksplorasi. Tetap semangat. Oke, Asyam? Oke. Oke, sekarang kita balik dulu ke presentasi Mister dulu ya. Mister share screen lagi. Sabar, Mister. Asal juga matiin laptop yang satunya ya. Apa itu? Ngapain? Asya mau ngapain? Matiin salah satu laptopnya. Oh iya ya, matiin dulu. Sambil Mister siapin presentasinya. Salah. Oh gitu. Oke. Dah. Sekarang masuk ke dalam ini. Kalau udah ready, kabarin Mister ya. Kalau udah siap, dimatiin laptopnya semuanya, disiapin. Udah. Oke. Oh iya. Update yang sedang.
Update and restart. Update and shutdown ya. Restart. Sudah ready? Udah. Udah. Gimana, lihat tangan dulu aman, nggak keriting? Coba lihat ke kamera. Oke. Perlemasan dulu, dilemesin dulu tangannya biar nggak capek lagi. Oke, siap? Ready? Oke. Kita masuk ya ke materi selanjutnya. Sekarang kita belajar fungsi dan argumen. Sebenarnya yang tadi diketik Asyam itu adalah suatu fungsi, contoh fungsinya. Dan argumennya adalah isi yang dituliskan oleh Asyam tadi. Contohnya tadi yang kayak print, nah itu fungsi. Sementara tulisan saya sebentar lagi ingin belajar itu argumen. Oke? Nah, kita akan belajar mengenai itu. Ini penting diketahui oleh Asyam karena nanti kita akan selalu berkaitan dengan yang namanya fungsi dan argumen. Itu paling basic, paling dasar. Jadi harus tahu nih maksudnya. Oke, kita mulai dari pengertian dari fungsi dulu. Nah, di fungsi ini merupakan suatu algoritma. Ingat ya, konsep algoritma tadi adalah susunan komen atau susunan perintah yang terbangun di bahasa pemrograman yang sudah dalam bentuk code, ya. Misalnya tadi print sesuatu gitu ya. Dan memiliki nama unik, nggak boleh sama. Kalau kita udah buat fungsi yang namanya Asyam, huruf kecil semua, nggak boleh ada fungsi kedua namanya sama. Nah, itu yang namanya case sensitive. Mulai dari huruf kecil, huruf besar, dan sebagainya. Nah, kita sedikit menggunakan bahasa-bahasa itu ya, biar Asyam lebih terbiasa. Kalau nanti Asyam agak bingung, jangan sungkan langsung tanya ke Mister. Oke, diinterupsi aja penjelasan Mister. Nah, selanjutnya, satu lagi, hasil dari operasi fungsinya bergantung data yang diberikan kepada fungsi tersebut. Yang tadi Asyam tulis, misalnya print, hello world. Hello world itu adalah argumen. Jadi si mesin atau si interpreter, oke kita pakai bahasa ini ya, interpreter sedikit-sedikit atau pelaku itu akan menginterpretasikan atau menuliskan sesuai dengan argumen yang Asyam masukkan. Nah, itu fungsi. Nah, ini contoh-contoh fungsinya. Fungsi print yang biasa Asyam tulis ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, ini tadi mirip-mirip ya. Ada print, kemudian tanda kurung buka tutup, ini wajib. Kalau kita menuliskan string atau kalimat, kasih tanda kutip 1 boleh, atau tanda kutip 2 juga boleh. Penulisannya bisa 2 gini modelnya. Langsung digabung, jadi komanya ini masuk ke dalam satu tanda petik, atau kita one by one. Halo para, dibuat quote sendiri satu tanda petik, kemudian koma hackers, sama bentuknya seperti ini. Koma akan menghasilkan spasi. Nah, begitu pula selanjutnya juga sama. Ini juga sama. Nah, ini untuk perintah menuliskan angka. Kalau angka nggak perlu tanda kutip, cukup tuliskan aja angkanya. 1, 10, 20, 30, dan seterusnya. Ini untuk operasi perkalian. Jadi dalam fungsi print, itu kita juga bisa melakukan perkalian. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Atau biasa kita sebut yang namanya di pemrograman itu operasi aritmatik atau aritmatika. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang sering kita gunakan untuk penggunaan fungsi perkalian, penjumlahan, sampai pembagian. Sifatnya seperti ini. Ketika dia dikali bilangan bulat, maka nilainya akan betul-betul nilai bulat. Tapi ketika nanti kita ngomong terkait dengan bilangan yang udah berbentuk koma, nah itu float, atau disebut kita float, double, dan sebagainya. Dia akan ada muncul koma di belakangnya. Utamanya di bagian pembagian, ya, khusus di pembagian, mau dia bentuknya integer atau bentuknya integer itu bulat, atau bentuknya float, double, atau desimal, itu akan menghasilkan nilai desimal. Kalau mau digabungkan nih, gimana caranya menggabungkan kalau antara string, kalimat biasa, total dengan penjumlahannya? Seperti ini contohnya. Jadi nilai yang akan mau kita input atau kita sisipkan ke dalam tulisan total, kita tulis di bagian belakangnya. Atau tulis bagian depannya juga boleh, tergantung kebutuhan. Karena kebutuhan ini kebetulan total, kemudian dimintanya total hasil dari perkaliannya. Makanya ini dikasih di belakang. Kalau maunya ini ditaruh di depan, ya bisa juga, nggak ada masalah. Program bisa mengetahui itu bagaimana cara menulisnya. Nah, ini untuk yang bagian fungsi selanjutnya. Untuk tanda persen, arti dalam bahasa Indonesianya itu sisa. Kalau dalam bahasa pemrograman kita bilang modulo.
14 dibagi 2, sisanya berapa sih? Nah, kalau ini kan 0 ya berarti ya. Sekarang coba deh, Mister tes satu aja, yang bagian modulo, supaya mungkin lebih memahami. Kalau 3 dibagi 2, 3 di modulo 2, sisanya berapa? 3 Di modulo 1. 2. Nice, betul sekali. Jadi konsep modulo seperti itu ya, Asyam ya. Mirip seperti pembagian, tapi yang kita catat bukan hasil baginya, tapi sisanya. Oke ya, itulah modulo atau bahasa Indonesianya sisa gitu ya. Tapi jangan bingung kalau nanti dalam bahasa nanti kedepannya semakin kita advance, semakin kita meningkat, bahasanya betul-betul yang namanya betul technical sekali. Jadi modulo atau divide dan sebagainya biasanya pakai bahasa Inggris, Asyam. Jadi nanti kita coba sedikit-sedikit gunakan bahasa Inggris juga ya, biar lebih familiar sama perintah-perintahnya. Kemudian pembagian yang integer, divided by. Nah ini ada 2. Kalau yang pertama tadi ingat 1 cumaan. Ini nanti menghasilkan bilangan desimal atau float atau double. Kalau yang ini ada 2 divided by-nya, berarti dia nanti akan menghasilkan bilangan integer bulat. Meskipun nanti secara real kalau ini dihitung kalkulator ini kan bukan 4 ya. Masih 4 koma dan sebagainya gitu ya. Nah, yang diambil adalah bilangan integernya. Nah, kalau untuk yang bagian pangkat kuadrat ya, kuadratik ya kalau dalam bahasa pemrograman di aritmatiknya itu 3 di bintang 2 kali kalikan 3. Artinya 3 pangkat 3. Kalau kita mau nulis 2 pangkat 2 gimana? 2 bintang 2 kali 2 dan seterusnya. Operasi pemangkatan udah dapat belum ya, harusnya ya masih SD ya si Asyam kelas 3 udah dapat belum ya. Oke, ini aku cukup tahu dulu untuk yang pemangkatan, tapi untuk yang lain-lainnya operasi dasar Asyam harus tahu dulu, karena nanti yang ngitung jangan khawatir bukan Asyam, mesin yang ngitung. Asyam cukup melakukan perintah hitung dengan cara bagi ya, hitung dengan cara modulo ya dan seterusnya. Nah oke, ini fungsi selanjutnya terkait dengan peroperasi aritmatik yang lebih kompleks lagi. Oke, nah sudah sampai di kesimpulan. Kita coba ke latihan dulu yuk. Ke bagian masuk dari ke course-nya lagi, ke bagian data output-nya. Oke. Coba dimasukkan lagi, di share screen lagi. Oke, sabar. Oke, sekarang yang kedua. Nice. Mister stop share dulu biar enteng nanti di sananya, nggak berat. Oke. Sekarang coba dicek komen mana yang bisa berjalan dengan baik di Python. Nomor 2 kurang tepat. Coba cari bagaimana kalau kita cara menuliskan dalam bentuk bahasa atau dalam bentuk kalimat string harus ada tanda kutip. Mana selain yang nomor 1 ada tanda kutipnya? Nice. Oke. Good job. Oke, ingat ya. Oke, kita latihan lagi yuk. Lanjutkan. Harus lebih cepat yuk. Semangat. Lama-lama nanti akan jadi lemes nih tangannya nih. Lemes untuk dalam artian lebih cepat lagi, lebih fleksibel lagi untuk sebentar, hanya huruf besar itu. Oke, lebih teliti lagi. Ingat konsepnya Python adalah case sensitif ya. Jadi kadang harus persis. Oke, nice. Pencet shift. Oke.
dikit lagi udah baris ketiga nih. Semangat. Aduh, kenapa? Oke, dikit lagi. Tanda kurung tutup. Oke. Sip. Wah, stabil di angka 30-an ya. Oke, sekarang kita mau proses memperbaiki masalah yang ada dalam program. Nah, kalau di dalam pemrograman, istilahnya namanya debugging. Jadi kalau ada orang yang ngomong, yuk debugging dulu yuk Asyam, berarti itu ngajak memperbaiki program. Kira-kira mana sih yang salah? Satu-satu ya. Di line pertama, coba dilihat apa yang salah, apa yang kurang, atau Oke, apa yang harus ditambah. bentar. Dimana kalau kita mau ngeprint sesuatu, ngeprint argumen di dalamnya harus pakai nice. Oke, oke, good job. Udah betul yang pertama. Yang kedua, apa yang kurang, apa yang salah, atau apa yang perlu ditambah. Good job. Nah, sekarang coba masuk diklik dulu garis ungunya, kemudian di play. Dan pakai tanda checklist. Dia akan melakukan pemeriksaan secara otomatis by machine. Got it? Klik got it. Sabar. Sudah? Sebentar, ini kenapa share screen-nya Asyam berhenti ya? Apa? Udah Udah. masuk ke step 3 atau 4 masih? Udah masuk step 4? Belum, Kak. Nah, oke, Belum nice. masuk nih. Oke, nah sekarang kita lihat ke dalam bentuk kodenya. Ini sedikit informasi. Nah, jadi ada tambahan informasi. Kalau tadi di bagian presentasi mungkin belum disampaikan. Dalam Python, masalah spasi atau penulisan spasi itu akan berpengaruh. Jadi kalau itu perintahnya merupakan baris yang sama atau perintah yang sama yang berurutan, urut mulai dari 1 sampai sekian, pastikan tidak ada spasi pada saat kita mengetikkan kode di paragraf atau di line selanjutnya. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Di line pertama ada spasi nggak di bagian awal? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Yang di line pertama coba cek. Sebelum kata-kata print, sebelum function print, ada spasinya nggak? Ada. Yang mana coba? Nggak ada nih. Nggak ada. Itu udah mentok kan? Nah, baru yang di line kedua dan seterusnya sampai 10 ada spasinya. Itu nggak boleh dalam Python. Nah, jadi misinya di sini adalah proses debuggingnya melakukan koreksi terhadap spasi yang dilakukan. Oke, nice. Oke, nah stop dulu. Kelebihan, enter dulu. Oke, stop dulu Asyam. Coba kearahkan kursornya di bagian baris keempat. Kursor ininya, kursor, oke. Kemudian blok sampai ke baris 10, di blok. Di blok aja biasa. Di blok. Nggak bisa. Itu ditarik jadinya. Coba di redo dulu, di redo dulu. Nah, bisa ya. Coba di redo dulu. Tadi ada yang ketarik ke bawah tuh. Nanti dia jadi error.
di redo dulu Iya. di bagian atas, nice, yes. Nah, ini pakai cara yang kita menggunakan istilahnya tips dan triknya. Kalau ketemu kayak gitu, jangan jangan ditutup. Nah, itulah yang kenapa kok si Python bikin error karena dia akan merupakan blok code tersendiri. Nah, itu di blok sampai 10. Oke, boleh lah sampai segitu juga boleh. Asyam pencet, tahan tombol shift, kemudian dipencet tab. Dipencet apa? Tahan tombol shift, ditekan bersamaan dengan menekan tombol tab. Oh ini. Nah, dan ya kan? Satu lagi yang print yang paling bawah. Satu lagi tekan lagi shift tab. Shift apa? Shift tab. Shift dan tombol tab. Nah, oke. Jadi lurus semua kan? Jadi ada shortcut di dalam pemrograman Python. Kalau kita ingin meluruskan barisan, ya kan? Kita sebut barisan ya biar nggak bingung ya. Itu dengan menggunakan tombol tab atau shift tab. Tab untuk maju barisnya. Kalau yang tadi dimundurin berarti perlu ditekan tombol shift untuk mundur. Oke ya. Nah, ini sedikit tips dan trik nih buat Asyam biar lebih produktif lagi. Oke, coba kita pakai tombol checklist, bukan tombol play, yang tombol checklistnya. Oke, nice. Oke, next level. Oke, nah sekarang ini disuruh untuk menuliskan program. Tulisannya Hello World. Buat aplikasi sesuai dengan perintah itu. Oke, good. Ingat prinsipnya Python ya, untuk yang sekarang ini di platform harus sama persis. Huruf besarnya, komanya, spasinya harus mirip sesuai dengan yang diminta. Tanda bacanya juga. Kalau ada yang beda nanti akan error. Jadi periksa dengan teliti. D, yes. Jangan lupa tanda bacanya. Sabar. Oke, nice. Nekennya kekencengan tuh. Coba pakai tanda checklist. Oke, nice. Oke, lanjut. Jadi kalau ada perintah tulislah berarti harus buat program. Nah, ini kita buat program lagi berarti. Ketentuannya seperti itu ya. Ada yang pertama, karyawan dari departemen penjualan mendapatkan $1.350. Ada 12 karyawan. Nah, berarti untuk mencari jumlah gaji karyawannya, bagaimana caranya? Ada 12 orang nih. Masing-masing orang gajinya 1.350. Berarti harus dikalikan. Oke, ini mungkin agak sedikit matematis jadinya ya. Yang Asyam mungkin belum belajar ya. Oke, jadi kalau ada terkait dengan program multiplication ya, kalau dalam bahasa pemrograman itu kita menggunakan tanda asterik atau star. Nah, sekarang coba Asyam ketik dulu print untuk tulisan jumlah gaji karyawan. Karena kan kita harus masukkan jumlah gaji karyawan. Coba di print dulu. Iya. Oke. Udah. Jumlah gaji karyawan.
Karena kita akan menuliskan seperti yang diperintahkan di dalam ketentuan ini kan. Tulisannya adalah jumlah gaji karyawan. Oke, ditulis dulu. Harus sama ya, Udah. karena kita akan auto correction ke mesinnya. Sudah. Sudah? Coba dicek dulu. Sebelum kita beralih ke functionnya, coba dicek dulu jumlah gaji karyawan itu tulisannya betul apa enggak? Tuh, J-nya huruf Betul. kecil. Habis itu apa? Karyawan. Ada yang kurang? Oh ya. Ya, coba dibetulkan dulu. Oke, terus J-nya huruf kecil apa huruf besar? Tadi sesuai di contohnya tadi yang diminta di soal. Sabar. Coba cek dulu. Caps lock-nya nyala ya? Kenapa? Caps lock-nya udah nyala. Apanya yang nyala? Sorry, nggak terdengar jelas. Caps lock-nya. Oh, caps lock-nya. Pakai shift aja coba. Sabar. Itu di enter jadinya. Iya, lupa. Oke, coba Oke, diketik ini aja. lagi. Nah, ini mas gini kak. Maaf. Mana tuh kursornya? Kursornya belum ada tuh di ininya, di interpreternya, di mesinnya, atau di bagian blank canvasnya. Nah, oke. Print. Sabar. Oke. Pastikan tulisannya harus betul-betul mirip. Karena program akan melakukan koreksi itu dengan metode case sensitif. Yang tadi Mister bilang, tulisannya besar kecil, tanda koma, tanda titik dan sebagainya harus sama. Sudah. Sudah? Satu lagi. Oke, nice. Nah, setelah udah kita mengetikkan statementnya atau kalimatnya, kita lanjutkan dengan membuat function untuk menghitungkan gaji karyawan tadi. Oh iya. Oke, dikasih. Ini kan. Bukan di situ. Functionnya berdiri sendiri, dipisahkan dengan koma. Setelah tanda kutip 1, geser ke kanan. Iya. Geser ke kanan dulu. Coba. Oke, koma, spasi. Nah, functionnya adalah Mister kasih tahu 1350 dikalikan 12. Gimana cara menuliskannya? Cara ngoding itu untuk di Python. Apa perkalian pakai tanda baca apa? Oke, nice. Asterix. Nice. Oke. Coba di play, kemudian di checklist. Bisa nggak? Berhasil nggak? Berhasil. Oke, nice. Oke, latihannya kita ini dulu, kita sudahi dulu. Nah, ini kita lanjut lagi ke materinya. Nanti Asyam lanjutkan dengan proses bintang-bintang ini ya. Bagian latihan-latihan bintang ini ya. Nah, sekarang Asyam coba kembali ke presentasi Mister. Oke, course-nya kita
Untuk yang latihan course-nya kita cukupin dulu. Mister akan share screen lagi sebentar. Oke, sekarang sudah muncul. Nah, masih Sudah. ingat kan Asyam di sini sebagai junior developer loh, gitu kan? Bersama dengan Mister akan membimbing Asyam untuk bisa menjadi developer yang sukses. Nah, setelah tugas-tugas yang udah Asyam lakukan tadi, nah Mister ini mau mengkonfirmasi dulu yang udah dikerjakan Asyam atau yang udah dipahami oleh Asyam. Sekarang ada proses wawancara nih ceritanya. Oke. Karena kalau Mister nanya algoritma apa sih Asyam? Algoritma itu bahasa pemrograman program dengan urutan yang benar. Nice. Kalau bahasa pemrograman? Kalau bahasa pemrograman itu adalah sebuah bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer. Oke, good. Kalau program? Kalau program itu adalah sebuah urutan yang dikerjakan oleh komputer. Oke, betul. Sekarang untuk fungsi, apa ya fungsi? Sebutkan contohnya. Contoh fungsi yang bisa Apa? print. Print, nice. Print. Oke, good. Tahu lagi nggak? Sebenarnya Asyam tadi udah menuliskan 2 fungsi waktu belajar ngetik. Fungsi satu lagi apa? Print dan tanda bintang. Oke, ada print satu lagi itu kalau Asyam lihat di bagian ini, di bagian course yang tadi Asyam kerjakan, itu ada input. Nah, itu salah satu fungsi juga. Oke, selanjutnya yang ketiga terakhir. Tujuan dari fungsi untuk apa? Tujuan Asyam lupa yang terakhir. Oke, tujuan dari fungsi itu untuk mencetak suatu perintah dengan lebih efisien tanpa harus mengulang perintah yang sama. Jadi make it dry, don't repeat yourself. Nah, itu istilah dalam pemrograman ya. Jadi biar sedikit-sedikit Asyam tahu juga. Oke, nice. Mister ucapkan selamat. Ya, sudah jadi developer junior yang cukup baik. Sudah menyelesaikan orientasinya. Tapi jangan lupa, tadi Mister pesen di bagian bintang-bintang nanti tetap dikerjakan ya. Dilanjutkan ya Asyam ya. Ya. Halo Asyam? Oke, nice. Nah, untuk tugas selanjutnya di Asyam tadi kalau dilihat di course-nya ada lagi yang selain orientasi 1 dan 2 ada yang tanda bintang. Nah, ini juga nanti dikerjakan juga ya. Kalau nanti ada pertanyaan, Asyam boleh tanya ke Mister via WA juga nggak ada apa-apa, nggak masalah. Jadi WA itu nanti Asyam mau tanya-tanya gimana tugasnya dan sebagainya, ada yang bingung, sampaikan di situ. Nanti Mister akan jelaskan semaksimal Mister menjelaskan dalam bentuk kata-katanya. Oke, kalaupun misalnya nanti butuh kita video callan, ayo, nggak ada masalah. Yang penting Asyamnya paham dulu, jalan dulu semuanya, kerjakan dulu, dan jangan lupa tetap berlatih. Karena belajar kode sekali aja nggak cukup. Oke, tetap berlatih, terutama ngelemesin jarinya tadi tuh. Udah 39 tuh kan, 31 tadi ya terakhir. Nah, itu coba lagi dilanjutkan. Oke, ada yang mau disampaikan dulu dari Asyamnya atau yang mau ini gimana rasanya cerita dulu? Enggak? Sebelum diakhiri? Enggak, aku mau nanya, Asyam mau nanya. Oh, gimana? Boleh. Asyam kan main game itu. Main gamenya itu namanya Mega Weapon. Itu game 3D, jadi itu juga terbuat dari Python. Enggak semua game 3D sih, tapi kalau gamenya itu basicnya dari Windows atau dari web, itu bisa jadi terbuat dari Python. Jadi kalau Asyam bercita-cita misalnya nih kedepannya ingin jadi developer game, pas banget belajar Python. Karena Python ada yang namanya library Pygame namanya. Nah, itu bisa nanti eksplorasi lebih lanjut di situ. Tapi pelan-pelan ya Asyam ya. Jangan langsung lompat karena nanti kalau langsung lompat malah jadi bingung. Karena kode sesuai dengan prinsipnya tadi, gimana sih kalau prinsip kode tadi yang algoritma harus berurutan ya.
Jadi Asyamnya sabar, latihan terus, lemesin jarinya terutama biar kita lebih produktif, lebih cepat ngetiknya. Jadi pengerjaan tugas-tugasnya lebih cepat. Oke? Oke, nice. Ada lagi yang mau disampaikan Asyam? Sudah cukup? Nggak ada. Gak ada? Oke. Aku lupa. Apa tuh? Kan ini waktu di course itu ada banyak. Kalau misalnya nggak diselesain semua nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, tapi inget kayak tadi Mister bilang, kalau nanti nggak diselesain semua, otomatis Asyam latihannya kan sedikit. Kira-kira kalau latihannya sedikit, bagus nggak untuk belajar bahasa pemrogramannya? Enggak. Nah, jadi Asyam udah tahu kan konsekuensinya seperti apa. Jadi, let's practice by yourself. And if you want to say ask something atau yang bertanya sesuatu, tanya aja ke Mister nggak apa-apa. Nanti Mister usahakan secepat mungkin untuk balas pertanyaan Asyam. Oke? Memang BTW kenapa kok nggak mau diselesaikan semuanya? Enggak, misalnya pernah waktu trial lesson disuruh ngebuat cerita dan itu harus pakai perintah emoji juga. Panjang banget itu. Ya itulah namanya latihan kan. Jadi harus memang ada beberapa effort yang harus kita lakukan. Oke, makanya Mister pesen banget ke Asyam. Asyam harus sabar, ya kan? Terus berlatih, practice by yourself, ya kan? Terus jangan pantang menyerah. Oke? Kalau ada apa-apa, bisa proses debuggingnya nanti sama Mister. Kita berdua. Nanti tanya via WA juga nggak apa-apa, screenshot dan sebagainya. Bagaimana Asyam untuk berkomunikasi dengan Mister? It's okay. Oke ya? Gimana? Aman Asyam? Aman lah. Oke, nice. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan untuk pertemuan kita di siang hari ini. Besok kita ketemu lagi ya jam 9 ya, hari Minggu. Ya. Ya. Oke ya Sam ya, besok kita ketemu lagi jam 9. Tetap semangat. Terima kasih udah datang dan menghadiri lesson ini hari ini. Terima kasih. Selamat siang Asyam. Goodbye. Oke. Silahkan leave kalau mau leave. Ya, terima kasih Asyam.